Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang makalah implikasi teori perkembangan kognitif sesuai standar nasional dan kurikulum PAUD. Beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Devi Modita dan teman saya Mas Ria Haryani. Penelitian kognitif dapat dijelaskan oleh beberapa ahli seperti Drever, Piaget, dan Chaplin. Drever dalam Nur Aini menjelaskan bahwa kognitif adalah istilah umum yang meliputi pemahaman, persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran. Bagi Piaget, perkembangan bergantung sebagian besar pada manipulasi anak dan interaksi aktif dengan lingkungan. Pengetahuan berasal dari tindakan. Belajar menurut teori kognitif Piaget ialah suatu proses belajar yang berkaitan dengan aktivitas individu, berhubungan dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif itu memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar. Perkembangan kognitif pada dasarnya merupakan proses mental yang mana Piaget berpikir dalam proses mental tersebut lebih penting dari sekedar mengerti. Semakin bertambahnya umur seseorang, maka semakin kompleks susunan sel sarafnya dan semakin meningkat pada kemampuan kognitifnya. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget sesuai standar nasional dan kurikulum pendidikan anak usia dini. Pertama yaitu tahap sensori motor, usia 0 sampai 2 tahun. Individu memahami sesuatu atau tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensorik seperti melihat dan mendengar. Sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 dan Permendikbud nomor 146 tahun 2014, yaitu anak mengenali wajah orang terdekat, ibu atau ayah, mengenali suara orang terdekat, ibu atau ayah, memperhatikan benda yang ada di hadapannya, memperhatikan benda bergerak atau suara atau mainan yang menggantung di atas tempat tidur. Tahap sensor motor selanjutnya itu mendengarkan suara-suara di sekitar, yang mana rasa ingin tahunya lebih dalam dengan benda yang dipegangnya, dan dengan tindakan-tindakan motorik fisik seperti menyusun balok dari besar ke kecil atau sebaliknya, merangkai puzzle, membedakan ukuran benda besar atau kecil, menyebutkan angka 1 sampai 5 dengan menggunakan jari. Yang kedua yaitu tahap praoperasional usia 2-7 tahun. Individu mulai melukiskan dunia melalui tingkah laku dan kata-kata. Pada usia ini, individu mulai memiliki kecakapan motorik untuk melakukan sesuatu dari apa yang dilihat dan didengar, tetapi belum mampu memahami secara mental makna atau hakikat terhadap apa yang dilakukannya tersebut. Tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Individu mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret. Individu sudah dapat membedakan benda yang sama dalam kondisi yang berbeda. Tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Pada masa ini, individu mulai memasuki dunia kemungkinan dari dunia yang sebenarnya, atau individu mengalami perkembangan penalaran abstrak. Individu dapat berpikir secara abstrak, lebih logis, dan idealis. Standar nasional dan standar kurikulum PAUD. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rakyat Indonesia Nomor 137 Tahun 2014. Perkembangan kognitif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi yang pertama, belajar dan pemecahan masalah. Mencakup kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial, serta menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Yang kedua, berpikir logis. Mencakup berbagai perbedaan, klasifikasi, pola, berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab akibat. Yang ketiga, berpikir simbolik. Mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf,
serta mampu merepresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar. Standar nasional dan standar kurikulum PAUD. Standar kurikulum pendidikan anak usia dini diatur dalam Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Rakyat Indonesia Nomor 146 Tahun 2014. Pelaksanaan pembelajaran, salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 adalah pendekatan tematik terpadu. Dalam model pembelajaran tematik terpadu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk satu tema atau subtema dirancang untuk mencapai secara bersama-sama kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kurikulum pendidikan anak usia dini diatur dalam Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Rakyat Indonesia Nomor 146 Tahun 2014. Pembelajaran tematik terpadu dilaksanakan dalam tahapan pembukaan, inti, dan penutup. Pada kegiatan inti, seluruh aktivitas pembelajaran meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan atau pendekatan saintifik. Yang pertama, kegiatan pembukaan dilakukan untuk menyiapkan anak secara fisik dan psikis untuk mengikuti proses pembelajaran. Kegiatan ini berhubungan dengan pembahasan subtema yang akan dilaksanakan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain berbaris, mengucap salam, berdoa, dan bercerita atau berbagi pengalaman. Yang kedua, kegiatan inti memberikan ruangan yang cukup bagi anak untuk berinisiatif, kreatif, dan mandiri sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan anak. Kegiatan inti dilaksanakan dengan pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Yang ketiga, kegiatan penutup merupakan kegiatan yang bersifat penenangan. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam kegiatan penutup diantaranya membuat kesimpulan sederhana dari kegiatan yang telah dilakukan. Termasuk di dalamnya adalah pesan moral yang ingin disampaikan, nasihat-nasihat yang mendukung pembiasaan yang baik, refleksi dan umpan balik terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Membuat kegiatan penenangan seperti bernyanyi, bersyair, dan bercerita yang bersifat menggembirakan, serta menginformasikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Implikasi teori kognitif Piaget dalam pembelajaran. Ada beberapa hal penting yang diambil terkait teori kognitif sebagaimana dikemukakan oleh Piaget dalam Sutarto 2017. Di antaranya adalah yang pertama, individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Yang kedua, individualisasi dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, perlakuan terhadap individu harus didasarkan pada perkembangan kognitifnya. Atau dengan kata lain, dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Thank you so much, guys. You've been absolutely amazing.